Kali ini saya berada di salah satu tinggalan arkeologis yang populer di Trowulan. Tempat ini terkait dengan bangunan yang ada di belakang saya, disebut sebagai Candi Brahu. Kondisi Candi Brahu ini yang terbuat dari bahan bata, memang tidak terdapat ornamentasi ataupun relief yang bisa memberikan tambahan informasi pada kita terkait dengan gaya seni maupun hal-hal lain yang mungkin terkait dengan latar belakang keagamaannya. Begitu banyak narasi yang pernah ada terkait dengan Candi Brahu ini, berhubungan dengan kapan dibangunnya, kemudian apa latar belakang keagamaannya. Nah, saya akan sedikit mengupas bagaimana cara pandang dari sisi arkeologi. Bangunan Candi Brahu ini memiliki sejumlah keunikan. Keunikan yang pertama terdapat pada struktur bangunannya yang sangat tinggi, lebih dari 15 meter menjulang ke atas, dan itu pun belum selesai karena bagian puncaknya ternyata memang sudah tidak utuh lagi. Kemudian di bagian barat, yaitu di mana saya berdiri sekarang ini, terdapat bagian yang menjorok ke barat atau sering dikatakan sebagai anak tangga menuju ke candinya. Nah, kalau kita menggunakan cara pandang ini, artinya bahwa orang-orang yang akan melakukan ritual keagamaan di Candi Brahu ini akan datang dari arah barat menghadap ke timur. Sehingga kita mempunyai patokan bahwa Candi Brahu ini orientasinya adalah timur barat. Yang pertama itu dari sisi struktur arsitekturalnya yang tinggi. Yang kedua, kita melihat bahwa bata yang digunakan pada Candi Brahu ini memiliki dimensi atau ukuran yang juga spesial. Bata-bata di sini mempunyai ketebalan mulai dari 9 sampai 10 cm. Dan ini menunjukkan suatu ukuran bata yang besar. Kemudian kalau dilihat lagi ukuran panjang dan lebarnya, ukuran yang sebenarnya tidak terlalu lazim pada candi-candi atau bangunan keagamaan pada periode abad 14-15 yang merupakan dominasi arkeologi yang ada di wilayah Trowulan. Oleh karena itu, ini hal yang menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut, barangkali bisa membantu kita untuk melakukan pertanggalan atau dating secara relatif dengan memperbandingkan ukuran-ukuran bata tersebut. Kemudian keunikan yang ketiga adalah candi setinggi ini, kondisi mulai dari bagian kaki, tubuh candi sampai bagian atap itu relatif kering atau sepi dari ornamen. Padahal bidang-bidang yang ada di sana begitu lebar, begitu luas. Nah, bukan tidak mungkin di masa lampau ketika candi ini masih dalam keadaan utuh, pernah ada ornamentasinya. Namun karena sifat dari bata yang juga mudah lapuk karena kena hujan, panas, ya. Jadi sangat mungkin kulit bagian luar candi ini mengalami kelapukan dan berakibat pada bagian-bagian yang berornamen itu menjadi terlepas dari batanya. Namun kita tetap perlu mencari informasi lain yang bisa membantu kita untuk menambahkan narasi terkait dengan candi ini. Apalagi di sini tidak ditemukan data tertulis, misalnya angka tahun atau prasasti yang benar-benar terkait dengan candi ini. Salah satu prasasti yang ditemukan di dekat lokasi ini dan sekarang menjadi koleksinya PIM di Trowulan adalah prasasti Alasantan yang merupakan lempeng-lempeng tembaga. Nah, dalam prasasti Alasantan yang ternyata diterbitkan atau dikeluarkan oleh Raja Sindok di hari abad 10 Masehi, di sana juga tergambar adanya potensi atau kemungkinan berdirinya sebuah bangunan di masa itu, abad 10 Masehi, yang bersifat atau berlatar belakang Buddha. Nah, tentu ini bukan sesuatu yang langsung bisa kita kaitkan bahwa isi dari teks prasasti Alasantan itu pasti ada hubungannya dengan Brahu. Harus ada kajian yang memang relevan dan memadai sehingga apa yang
tertuang dalam teks Prasasti Alasantan itu ternyata mempunyai hubungan dengan candi ini. Nah, kita membutuhkan data dukung yang lain agar informasi yang terdapat pada teks itu bisa kita cari tahu apakah memang berhubungan atau tidak dengan candi ini. Mengingat bahwa posisi atau keletakan Candi Brahu ini secara keruangan memang sangat terbuka potensi mengarah ke sana, yaitu berasal dari periode pra Majapahit. Mengingat kalau kita perhatikan secara geografis, di sebelah barat daya dari Candi Brahu ini terdapat situs yang namanya Watu Kucur, dan dari hasil kajian baik itu melalui kajian BRIN maupun dari ekskavasi BPK wilayah 11 di tahun yang lampau, kita mendapatkan data yang memang luar biasa. Situs Watu Kucur itu pertanggalannya bisa masuk pada periode abad ke-10 juga. Nah, ini menarik perhatian kita. Belum lagi kalau kita kemudian sandingkan lagi dengan data yang kita miliki dari tinggalan arkeologi di sebelah timur dari Candi Brahu. Kita mendapatkan data juga dari hasil survei permukaan dan juga hasil kajian yang lain. Di wilayah bagian timur Candi Brahu ini juga pernah ditemukan berbagai tinggalan, utamanya adalah keramik asing yang berasal dari periode abad 10. Ya. Jadi hal ini menarik perhatian, apalagi kalau kita tarik ke timur lagi agak jauh, kita akan mendapatkan tinggalan arkeologi berupa Candi Gemean, di mana di sana dilengkapi dengan prasasti Masahar, dan sungguh itu informasi yang sangat luar biasa karena berasal dari abad 10 juga. Jadi bentangan areal bagian utara dari terowongan ini menarik perhatian kita karena ternyata pada daerah ini sepanjang mulai dari Watu Kucur sampai dengan Gemean terdapat sejumlah tinggalan yang berasal dari periode abad 10 Masehi. Nah, informasi ini barangkali menjadi bagian dari upaya kita untuk membuat narasi lebih lengkap terkait dengan Candi Brahu ini. Kemudian kita juga perlu tahu latar belakang keagamaan Candi Brahu ini sebenarnya apa. Kalau dari ornamentasinya, kemudian dari bentuk bangunannya, kita belum bisa mendapatkan informasi yang valid secara langsung. Hanya ada satu komponen bagian dari candi ini yang membantu kita untuk bisa mengarah kepada kemungkinan besar latar belakang Candi Brahu ini apa. Nah, kita akan lihat nanti karena kita harus berjalan menuju ke sudut timur laut, karena dari sana kita bisa melihat apa yang bisa kita jadikan ukuran yang bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi latar belakang keagamaan Candi Brahu ini. Ayo kita bergerak menuju ke arah sudut timur laut. Dari sudut timur laut inilah kita bisa mendapatkan bukti adanya tanda yang membantu kita untuk mengetahui latar belakang keagamaan Candi Brahu ini. Kalau kita layangkan pandangan ke bagian atas dari candi ini, di sana masih terdapat bagian pojok atap candi itu berupa struktur yang melingkar, ya, yang ternyata itu merupakan bagian dari struktur stupa. Dan kalau lengkap, paling tidak di atas sana mestinya ada 4 buah stupa yang mengelilingi bagian puncak itu. Dan kalau kita bicara stupa, maka kita sudah mengetahui bahwa stupa adalah satu komponen yang simbolik yang terkait dengan agama Buddha. Oleh karena itu kita sekarang sudah semakin bisa meyakini bahwa bangunan Candi Brahu ini dengan adanya sisa stupa di bagian atas itu menunjukkan dahulu dipakai untuk melakukan ritual keagamaan Buddha. Dan ini hal yang menarik karena kalau kita hubungkan, tadi saya katakan ada hubungan dengan teks Prasasti Alasantan, ada semacam kecocokan di situ. Di mana pada Prasasti Alasantan dikatakan adanya sebuah bangunan suci yang berlatar agama Buddha, sedangkan kita melihat di sini Candi Brahu pun juga ternyata terbukti berlatar belakang agama Buddha. Nah, barangkali kecocokan ini bisa kemudian dilanjuti dengan sebuah riset lebih lanjut lagi. Apakah memang yang dimaksud oleh teks Prasasti Alasantan itu adalah bangunan ini, mengingat bangunan Candi Brahu inilah satu-satunya bangunan di wilayah Bejijong atau di bagian utara dari Trowulan yang posisinya itu informasinya mendekati
sesuai dengan informasi yang ada pada di Alas Santan itu. Nah, barangkali untuk sementara ini yang bisa saya kemukakan dulu terkait dengan persoalan keberadaan Candi Brahu ini. Di samping adanya informasi yang sudah berkembang di masyarakat, nah inilah yang bisa kita sampaikan, bahwa kita membutuhkan penyampaian informasi sedetail mungkin, seakurat mungkin, dan menggunakan sumber-sumber yang relevan dan valid.